yang ringan itu bukan salibnya Romo. Salibnya Romo mah sama aja. Karena kadangkala dalam hidup ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Maunya sih punya bini cakep, ya tapi dapatnya sebegitu, ya udah. Bawaannya kecewa mulu, bawaannya marah mulu. Karena ada aja problem-problem masalah datang silih berganti. Satu problem datang, itu masih mending. Kadang problem datang sama teman-temannya yang lain. Ibu, bapak, saudara, saudariku yang terkasih, bacaan yang tadi baru saja Anda dengar adalah salah satu bacaan paling terkenal dalam kitab suci. Orang yang mau ikut kursus atau yang belum ikut kursus, yang pernah ikut EJ atau belum, pernah dengar sekilas tentang bacaan yang tadi kita dengar. Karena apa? Karena diambil dari Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 70. Dan di situ ada angka 6. Orang kalau dengar kata 666 langsung angka setan, antikris katanya. Dan kalau kita lihat bab 6 ayat 66 bunyinya begini. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Itu yang membuat teks ini menjadi terkenal 666, di mana di situ banyak orang meninggalkan Yesus, tidak mengerti Yesus dan tidak lagi mau mengikuti Yesus. Tetapi khotbah saya pada malam hari ini tidak mau seperti itu. Karena apa? Bab, angka-angka dalam bab, angka-angka dalam ayat, termasuk judul dalam kitab suci, itu baru dibuat pada waktu sekitar tahun 1400. Ketika kitab suci dari tulisan tangan mulai ditulis, mulai dicetak oleh mesin cetak, mulailah orang daripada susah-susah nemuin ayat yang sangat berkesan. Mulai ada seorang namanya Estienne, dialah yang menulis angka-angka dalam bab, kemudian dalam ayat. Maka berterima kasihlah kepada orang itu, sebab kalau enggak saya juga ribet jadi dosen kitab suci. Cari gimana susah banget. Orang ada angkanya aja juga banyak yang masih bingung. Yang mau saya kisahkan dalam awal khotbah saya adalah gini. Lalu ketika keluarga saya dalam keadaan gonjang-ganjing, papa saya meninggal, kakak saya yang pertama meninggal, kakak saya yang kedua meninggal. Itu adalah peristiwa hidup yang paling berat dalam hidup saya. Lalu di situ saya berhasil menulis buku yang cukup fenomenal di Keuskupan Agung Jakarta. Ketika salib terasa berat. Cetakan pertama habis dalam waktu 3 jam. 6.000 buku habis dalam waktu 3 jam. Cetakan kedua habis dalam 2 hari dan seterusnya pokoknya. Lalu tahun ini 2 bulan lalu saya baru ngeluarin buku yang ketiga, Berhikmat dengan Perumpamaan. Orang yang pernah beli buku saya yang kedua tahu itu enak dibaca, langsung beli tuh buku yang ketiga. Mereka protes. Romo, kenapa buku yang ketiga kok berat bener, gak kayak buku yang kedua? Saya ngomong begini, Pak, saya juga mau move on. Saya gak mau sedih-sedih terus. Saya sudah bangkit bersama Kristus. Tahun ini hidup saya, salib saya sudah terasa ringan. Saya bilang gitu, enggak berat lagi kayak dulu. Terus bapak itu ngomong begini, ibu bapak, Romo, yang berat, yang ringan itu bukan salibnya Romo. Salibnya Romo mah sama aja sepertinya, enggak berkurang, enggak bertambah. Tapi Romo sekarang sudah jauh lebih kuat dalam memikul salib itu. Mendengar ada umat yang ngomong begitu, saya dalam hati, so tahu banget situ bapak. Tapi ketika pulang saya renung-renungin lagi, kayaknya juga betul juga ya. Salibnya mah sama-sama aja. Tapi kenapa tahun ini saya merasa salib saya terasa ringan? Karena ya saya sudah jauh lebih kuat bersama buku ini. Persis ketika kita waktu belajar baca lah, waktu SD kelas 1, Baba, BIBB, babu digelepok. Susah banget, BIBB, babu lagi, gelepok lagi. Sampai nangis-nangis kan waktu belajar baca.
Tapi bayangin ibu bapak kalau kita menyerah nggak mau belajar lagi, mungkin sampai sekarang kita tidak akan pernah bisa membaca. Tapi justru kesulitan yang seperti itu ketika kita tidak pernah menyerah, kita belajar terus, akhirnya sekarang mah baca pakai sebelah mata juga bisa. Soal matematika yang susah, soal bagi-bagian itu mah kecil sekarang. Tapi waktu belajar nyungsep promo. Itulah hidup ibu bapak saudara-saudaraku yang terkasih. Itulah kunci pemahaman dari kata hikmat. Tapi banyak umat KAJ yang masih bingung. Hikmat apaan sih itu hikmat? Makanan apa sih itu hikmat? Saya secara sederhana akan menjelaskan bahwa hikmat adalah sebuah seni kehidupan. Hikmat adalah seni kehidupan, keterampilan yang harus dikuasai oleh manusia untuk bisa menaklukkan hidupnya. Jadi hikmat itu sebuah keterampilan. Contoh, mama saya itu tukang kue. Kalau mau bikin kue, tinggal sebut aja mau bikin berapa, 50, 150, 200. Tinggal cep jebluk jadi. Beda sama ibu-ibu, emak-emak yang baru belajar bikin kue. Ditimbang-timbang, diukur-ukur, itu telurnya dibersih-bersihin dulu, diukur-ukur temperaturnya. Jadinya juga belum tentu bagus, kadang-kadang bantet juga. Artinya begini, dalam hidup kalau kita belajar terus, lama-lama kita jadi jago. Itulah hikmat. Nah seperti kue harus dipelajari, lama-lama jadi jago. Demikian juga dengan hidup manusia. Kenapa harus dipelajari? Karena kadangkala dalam hidup ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Iya apa kagak ibu bapak? Iya, maunya sih punya bini cakep, ya tapi dapatnya sebegitu ya udah. Maunya sih punya laki yang kayak lakinya Syahrini mungkin. Tapi dapatnya segitu ya udah. Kadang-kadang hidup tidak sesuai dengan apa yang kita maui. Mau punya anak, maunya jadi direktur, tapi gedenya jadi pastor, ya udah diterima aja, nggak usah diseselin misalnya. Nah, hidup yang tidak bisa kita prediksi, tidak berjalan sesuai dengan yang kita kehendaki, itu harus kita kuasai ibu bapak saudara-saudara. Sebab kalau enggak bawaannya kecewa mulu, bawaannya marah mulu, karena ada aja problem-problem masalah datang silih berganti. Ya kadang problem datang satu problem datang, itu masih mending. Kadang problem datang sama teman-temannya yang lain. Satu problem belum selesai, udah datang lagi, numpuk lagi, pusing. Bagaimana hidup yang seperti itu harus kita kuasai? Salah satunya adalah dengan firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus, hikmat Allah sendiri. Tadi dalam perkawinan di Kana kita bisa tahu Yesus mengajarkan hikmat kepada ibunya. Maka hikmat Yesus adalah hikmat Maria. Nah, contoh dalam orang belajar berhikmat ada dalam bacaan Injil yang tadi ibu bapak. Dikatakan begitu banyak orang tidak memahami ajaran Yesus, sama kayak kita. Dalam kitab suci ada banyak, sampai Bunda Maria aja juga kadang-kadang gak ngerti Yesus ngomong apa. Tapi Bunda Maria menyimpan semuanya dalam hatinya. Tidak semuanya harus dimengerti pada saat itu juga. Kadang butuh pengolahan, butuh refleksi, butuh perjuangan. Orang-orang tadi juga gak ngerti ajaran Yesus tentang roti hidup. Petrus juga kadang gak ngerti. Murid-murid Yesus banyak gak ngertinya daripada ngertinya. Tetapi ibu bapak, kalau tadi dikatakan orang-orang banyak pergi meninggalkan Yesus karena mereka tidak mengerti ajaran Yesus. Tetapi ternyata ada sekelompok orang yang tidak menyerah, yaitu tadi murid-murid Yesus. Yesus tanya, kalian tidak pergi juga kayak mereka itu? Petrus berkata, Tuhan, kepada siapa lagi kami harus pergi? Kami tahu bahwa perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Di situ Petrus mencoba tidak menyerah dalam belajar kitab suci, dalam memahami kata-kata Yesus, ajaran-ajaran Yesus yang sama sekali tidak mudah untuk dipahami. Dan Anda tahu semua saudara-saudara, buah dari semangat pantang menyerah dari Petrus ternyata
dalam bacaan pertama tadi menghasilkan sebuah rahmat yang luar biasa. Petrus dalam bacaan pertama tadi, figur Petrus yang berbeda sungguh luar biasa. Petrus yang tadinya menyangkal Yesus, yang gak ngerti-ngerti Yesus, tapi karena dia tidak menyerah, dia diubah oleh Yesus menjadi seorang pribadi yang luar biasa. Dia bisa menyembuhkan, dia bisa berkhotbah, dia bisa menjadi pemimpin gereja perdana. Saudara-saudaraku yang terkasih, kata kuncinya adalah never give up. Jangan pernah menyerah dalam hidup. Kalau punya masalah, hadapin, jangan lari dari masalah itu. Kalau kita lari, kita menyerah, kita akan kalah dalam kehidupan ini. Tapi ketika kita berjuang bersama Tuhan, kita akan keluar sebagai pemenang yang unggul. Saudara-saudaraku yang terkasih, mengapa kita tidak menyerah? Kita tidak boleh menyerah dalam hidup, karena Tuhan kita Yesus Kristus, Dia juga tidak pernah menyerah untuk saya dan juga untuk Anda semua yang ada di sini. Itulah yang membuat kita harus selalu kuat lagi, apapun problem hidup kita. Saya sadar di sini orang yang ikut novena ini bukan karena cuma mau doa rosario aja, tapi ada begitu banyak harapan, keinginan, minta disembuhkan, minta keajaiban, minta pekerjaan, minta rezeki dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita lelah dalam hidup ketika doa-doa kita berhadapan dengan tembok tebal yang namanya kemustahilan. Bacaan hari ini mengajarkan kepada kita, novena kita hari ini, saya mau membuka mata orang-orang Katolik, orang-orang muda juga termasuk. Jangan pernah menyerah dalam hidup, karena Allah kita tidak menyerah untuk hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.